Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Gemini ya. Tema kita kali ini adalah dirinya yang berniat jahat kepadamu. Kira-kira siapa dan bagaimana? Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Dan sebelumnya saya minta maaf agak berisik ya, di lapangan lagi rame, terus di sebelah juga nih ada anak saya lagi bermain. Maaf kalau suara berisik masuk terdengar di dalam video ya. Semoga kalian tetap bisa mendengarkan suara saya dengan jelas. Oke, untukmu Gemini ya, sebelum kita mulai ya, jangan lupa di like, komen, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah game. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi. Bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu ya Gemini, berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi dari kalian bintang Gemini. Dirinya yang ingin berniat atau berbuat jahat kepadamu, kira-kira apa ya? Di sini saya tidak menebar kejahatan, kebencian ataupun apapun. Di sini saya hanya mengedukasi kalian untuk berhati-hati ya. Dalam artian gini, kamu sudah tahu bahwa Kak Ica prediksi bahwa ada orang yang ingin menjahati saya. Oh, ternyata saya harus berbuat seperti begini ya. Jadi pesan semesta nanti itu yang harus kamu lakukan ya. Kira-kira apa yang harus kamu lakukan nanti kamu nonton aja di akhir readingan ya. Supaya hidupmu jauh lebih baik ya. Seperti gitu. Jadi ya prediksi-prediksi saya ya, entah ini juga sudah terjadi ataukah belum ya. Kalau sudah terjadi berarti ikhlaskan ya, karena kamu tidak bisa mengulang waktu lagi, tetapi ambil pelajaran dari semua yang terjadi. Dan kalaupun belum, kamu sudah harus bisa berjaga-jaga, mengantisipasi supaya jangan itu terjadi padamu. Dan kalaupun terjadi ya, kamu sudah tahu apa yang harus kamu lakukan, langkah apa yang harus kamu lakukan ya. Oke, di sini ada Knight of Cups. Ada yang ingin mengambil sesuatu dari dirimu ya. Sesuatu ini mungkin uangmu, jabatanmu ya, ataupun memanipulasi apapun yang ada pada dirimu. Jadi ada yang mau datang kepada kamu ya, seolah-olah baik, seolah-olah ramah, padahal semua itu palsu ya. Dia ingin mengambil semua keuntungan dari dirimu, di mana ya otomatis kalau mau ambil keuntungan kan otomatis ramah dulu. Pada saat kamu sudah masuk jebakannya, baru mereka lanjut ya, entah dengan apapun ya, dalam artian mungkin dengan mengeluh, dengan mencoba merayu kamu, ataupun mungkin kondisinya ya berdalang investasi, berdalang usaha ya. Saya lihat di sini mereka lebih ke keuangan ya, ataupun ke fasilitas ya. Jadi macam contoh dia ingin pinjam uang ya, dia baik-baik dulu ke kamu, baru habis itu dia masuk mengutarakan niatnya, entah pinjam uang atau berdalil bisnis ya. Jadi hati-hati karena ini ada orang yang datang memanfaatkan kebaikanmu. Kamu harus bisa lebih waspada, apalagi kalau bicara tentang keuangan ya. Oke. Berikutnya di sini Page of Pentacles, sama ya. Di sini ada juga yang memang saya lihat di sini kondisinya mau menipu. Ya, tadi ini mengambil, berarti di sini ada menipu tentang keuangan. Ya, menipu ini dalam artian investasi bodong, ataupun mungkin kondisinya dia mengambil hakmu ya. Contohnya ini kalau berpasangan, kamu mungkin kondisinya punya tabungan jangka panjang, tabungan bersama, tetapi tanpa sepengetahuan kamu dia mengambil
tabungan itu untuk kepentingan pribadi, ataupun dia mengagunkan sertifikat tanah, rumah, atau kendaraan tanpa sepengetahuan kamu, ya, ataupun malah menjual. Nah ini ya, atau mungkin emas ya digadaikan ya untuk kepentingan dia tanpa sepengetahuan kamu. Berarti itu dalam tanda kutip mencuri, mengambil, menipu. Ya, ini ada kasus penipuan ya. Jadi ini entah dengan pasangan, entah dengan yang lain, saya cuma memberikan energi kisi-kisinya ya, secara energimu, yang mana energi dari Gemini yang paling dominan. Kamu bisa menjabarkannya sendiri ya. Kalau ini terjadi pada dirimu, energimu, kalau tidak berarti energi orang lain. Kalau kamu mau energimu 100%, bisa silahkan personal reading. Dan ya, bisa menghubungi saya di nomor WA di atas ini ya. Jadi di sini mereka akan ada menipumu, ada satu yang mau memanipulasimu, satu menipu ya. Wah, ini berupa keuangan semua ya. Di sini lagi Queen of Pentacles. Waduh ya, ada beberapa yang menfitnahmu karena keuangan ya. Jadi contohnya, wah dia yang mengambil itu ya, kemarin tekor gara-gara dia ya. Ini contoh. Ataupun mungkin dia bicara ke bos ya, ini manipulasi atau menjudge kamu ya, mengkambing hitamkan kamu ya. Iya, kemarin saya sama dia, tapi kan saya pergi ke toilet, terus tiba-tiba uangnya udah hilang, berarti dia kan. Tuh, artinya ada menuduh ya, ataupun menfitnah di sini. Tapi memang dalam tanda kutip keuangan. Jadi entah keuangan ataupun apapun, tapi paling energinya paling tinggi nih kasus tentang keuangan ya. Ada juga nama baik, ada juga yang ya menjudge atau membongkar rahasia, menipumu ya, mengkambing hitamkanmu, atau kalau dibilang menfitnahmu ya. Tetapi yang paling tinggi dia kasus keuangan yang membicarakan tentang uang. Wah, repot nih ya kalau bicara tentang uang ya. Macam contoh apa ya, kalau dibilang iya dia punya hutang ya, dia punya hutang di saya, dia punya hutang ke saya, tetapi sampai sekarang belum dibayar, padahal kamu sudah bayar ya. Ataupun maksudnya ya dalam artian ya, kamu hutang di dia, tapi kan dia juga punya hutang dulu di kamu, jadi anggap aja bayar. Atau mungkin kondisinya dia menyalahi kesepakatan ya. Macam contoh, kalau kamu tidak membayarnya ya, berarti contoh mungkin televisi atau barang-barang di rumah itu saya angkut, ini contoh ya, tetapi malah dibilang wah dia mencuri, dia ambil barang saya ya, dia mencuri semua yang ada di rumah saya, padahal dia punya hutang. Nah ini ada beberapa yang seperti gitu. Ataupun mungkin kondisinya dia pergi meninggalkanmu karena kurang duit ya, tidak bertanggung jawab. Ini bicara kalau ke pasangan ya, seolah-olah itu kamu yang menghabiskan uang, kamu boros, padahal dia tidak bertanggung jawab, dia tidak menafkahi ya. Di sini ada yang tidak menafkahi, tetapi seolah-olah kayak dia yang tersakiti ya. Jadi hubungan kalian renggang atau retak itu karena dia, tetapi seolah-olah nanti dia tuduh kamu selingkuh lah, inilah itulah, padahal dialah yang dalang, tetapi seolah-olah dia berdrama untuk supaya mencari pembelaan kepada publik bahwa dia adalah serasa dia yang korban ya. Maaf agak sedikit berisik ya, semoga suara saya bisa tetap terdengar jelas oleh kalian. Jadi seperti gitu, jadi kamu kecewa ya, ada kekecewaan, kenapa ya orang ini saya sudah baik tapi malah dia jahatin saya. Ataupun mungkin kondisinya kamu bilang rahasia tentang kamu ya karena kamu tahu bahwa dia orang jujur, kamu kasih tahu rahasia kamu ke dia gitu ya, dan akhirnya dia mengumbar aib kamu, membongkar rahasia-rahasia untuk mempermalukanmu di orang ya, entah orang siapapun, sahabatmu ataupun kerabat ya, untuk mendapatkan perhatian publik. Di sini ada Knight of Pentacles ya. Saya lihat di sini ada yang memang mau tidak, artinya dia tidak suka dengan pencapaianmu, hampir mirip seperti Knight of Cups ya. Tetapi kalau ini dia langsung ingin merebut. Jadi macam contoh ya, hampir mirip-mirip saya lihatnya. Jadi ada hasut ya, ataupun mungkin kondisinya dia senang kalau kamu itu susah.
macam kamu sebagai bendahara terus uangnya kurang ya, kurang ataupun mungkin dana belum ada, tapi nanti dia menghasut ke orang-orang ataupun karyawan bahwa oh ternyata itu dia makan uang, dia ambil hak kalian untuk bersenang-senang, ini contoh ya. Ataupun mungkin oh ya terlambat dibayarkan karena memang dia itu kerjanya malas-malas ya, jadi kalau terlambat ya wajar saja karena dia kerjanya malas-malas. Pokoknya intinya bagaimana supaya kamu mendapatkan musuh dari orang lain. Nah ini ya, untuk bisa menurunkan kamu supaya kamu tidak berbahagia, dia mau mencari orang-orang di luar sana untuk satu kubu dengan dia untuk menyerang kamu ya. Jadi seperti gitu ya, ada yang menghasutmu, ada juga yang tidak suka kamu bahagia. Pokoknya bagaimana caranya supaya kamu tidak berbahagia. Karena saya lihat di sini kompetitor, dia kompetisi tidak sehat. Begitupun dalam hal bisnis ya, dia menghasut bahwa wah jualanmu tuh expire, jualanmu tuh nggak halal. Ini contoh kalau bicara makanan ataupun apapun ya. Ataupun mungkin dia curang ya, dibilangnya pakai kualitas nomor 1, ternyata kualitasnya KW ya. Ini ada penipuan konsumen atau apapun segala macam supaya jualan kamu itu tidak laris. Nah ini ya, jadi ada yang menghancurkan dari segi apapun ya supaya kamu jatuh dan dia naik ya. Begitupun bicara tender ya, dimana dia merasa bahwa itu ada pemalsuan dokumen dan apa segala macam supaya harus ditender ulang, dilelang ulang gitu ya, supaya dia yang bisa mendapatkan. Atau kalau dia tidak mendapatkan ya kamu juga jangan mendapatkan. Intinya kalau dia tidak dapatkan berarti kamu jangan, dia mau dia dan dia. Nah itu ya. Wah ini orangnya serakah ya, saya lihat circle kamu toxic. Dan di sini ada the magician ya, ada yang mungkin mau melukaimu ya melalui ilmu magic. Saya lihat di sini entah kamu dibikin sakit, entah dibikin bangkrut ya, entah apapun ya, hubungan rumah tangga kamu hancur ya, terserah sesuai dengan yang kamu rasakan saja. Karena saya lihat di sini ada yang mau membuat kamu tidak nyaman bersama pasangan atau di lingkungan kerja. Dia pakai black magic ya, ataupun dalam tanda kutip dia menuduhmu ya, wah kamu tuh sukses karena pakai ini ya, kamu sukses karena kamu pakai susu, kamu disukai ini lawan jenis atau pimpinan karena kamu pakai ini. Menuduh kamu tentang hal-hal yang mistik, hal-hal yang tidak jelas ya, padahal mungkin dia yang pakai, cuman karena supaya tidak kelihatan dia malah menuduh kamu ya. Karena saya lihat di sini ada beberapa yang memang kalau dibilang tidak masuk ya, macam contoh dia black magic, dia pakai dukun gitu ya, terus tiba-tiba kamu vibrasinya up jadi nggak kena ya, akhirnya dia merasa bahwa ternyata dia memang pakai guna-guna supaya perlindungan buat dia, supaya tidak ada kiriman-kiriman itu dia bisa tolak. Nah ini, jadi dia berpikir negatif terhadap dirimu dan akhirnya cibir-cibir ya, sembarang-sembarang ke orang ya, tukang ember, gosip. Begitupun juga saya lihat di sini circle kamu ya, dimana pada saat bersama kamu tuh disayang, disanjung, tapi pada saat kamu pergi meninggal, tidak bersama mereka cerita akan kejelekan kamu. Nah di sini yang semesta mau sampaikan juga kepada kamu, circle kamu itu harus dilihat ya. Kalau kamu bertahan dengan orang toksik ya, siap-siap saja kamu dihancurkan secara tidak langsung, baik fisik dan mentalmu ya. Karena kita bergaul dengan orang toksik berarti kita mengizinkan untuk mereka menyakiti kita secara tidak langsung. Tunggu waktunya saja, mungkin sekarang belum ya, tetapi suatu saat nanti pasti kamu akan terluka karena mereka, karena perkataan dan tindakan mereka ya. Oke, itu yang saya lihat ya dari koneksi kamu dengan orang-orang yang ingin menyakitimu. Tapi saya lihat di sini menyakiti karena duit, nama baik, perasaan, dan mau melukai kamu baik fisik dan mentalmu. Harus bisa lebih kuat dan harus bisa punya perlindungan untuk diri sendiri ya. Oke. Semoga resonate ya. Dan untuk pesan semesta di sini menyikapi orang-orang yang pernah menyakitimu atau yang sudah menyakitimu ya, apa yang ingin semesta sampaikan, ada Ace of Pentacles. Di sini juga ada Happy Ganesha, dan di sini juga ada Strength ya, memaafkan ya, nggak usah terlalu mau membalas, biarkan aja ranamu memperbaiki diri, bukan ranamu membalas. Semesta mau kamu harus bisa memperbaiki diri dan memaafkan ya, nggak usah terlalu mau membalas ya, belajar dari pengalaman. Kalaupun seandainya kamu ini belum terjadi, berarti ini pengalaman buat kamu untuk lebih menjauh dengan orang toksik. Kalau kamu masih di situ ya anggap aja
kamu mendengarkan ini sia-sia karena kamu masih ada di circle toksik, ya, entah dalam hubungan, entah dalam pekerjaan, entah dalam keluarga, ya. Toksik ini bukan berarti kita harus pergi, ya, bisa kita menghindar, ataupun mungkin kalau dibilang, ya, kita yang jaga jarak kepada mereka, bicara seadanya seperlunya. Kalau dalam hubungan, ya terserah dari kamu, ya. Ini kan semua kan kembali lagi ke keputusan kamu. Di sini saya cuman mengajarkan atau memberikan arahan. Saya bukan pengambil hak veto untuk mengambil keputusan atas hidupmu. No, ya. Keputusan atau pilihan semua kembali kepada tangan kalian masing-masing. Di sini saya hanya mengarahkan sesuai pesan semesta, ya, yang mana semesta mau sampaikan, raih hidupmu, ya, raih cita-citamu, ya, raih kehidupan kebahagiaan dari dirimu sendiri tanpa ada backingan dari orang lain. Kenapa? Kalau kamu backingan dari orang lain, pada saat dia tidak memberikan apa yang kamu inginkan, kamu sedih, kamu marah, kamu kecewa. No, biarkan saja. Ya, kita harus mandiri, kita harus tahu bahwa bagaimana caranya supaya kita bahagia tanpa ada mengharapkan kebahagiaan dari orang lain, ya. Maafkan semua orang di masa lalu, ya, perbaiki dirimu. Harus bisa lebih gembira, harus bisa lebih berbahagia supaya energi-energi negatif itu jangan masuk dalam dirimu. Kalau orang ada mulut manis, lihat dulu apakah memang dia betul atau tidak. Pada saat kamu terpuruk, kamu tuh udah harus bersyukur loh, ya. Karena saya lihat di sini kamu kan ada terpuruk, ya, ada yang mau bangkit untuk up, ya. Seharusnya pada saat kamu terpuruk itu kamu harus bisa tahu bahwa wah, saya bersyukur semesta memberikan saya seperti gini karena saya tahu siapa yang bertopeng. Topeng semua itu dibuka dan saya tahu semua asli muka aslinya. Yang mana apakah dia memang dia bertopeng ataukah tidak. Ya, jadi jangan kamu menyesali apa yang terjadi dalam hidupmu. Kamu sudah tahu bahwa orang ini bertopeng. Pada saat saya jaya nanti saya tahu siapa yang bertopeng yang datang kepada saya dan siapa yang memang muka asli. Ya, gitu. Jadi ambil pelajaran dari masa lalumu, ya. Kalaupun mungkin kamu pernah ditipu, biarkan aja. Ingat, ya, uang itu energi, semua itu energi. Energimu yang harus bisa memancing energi itu kembali, ya, karena apa yang menjadi milikmu akan kembali padamu. Jangan takut, mereka punya karma, kamu pun juga punya karma. Jadi ciptakan kebaikan supaya kamu ke depan bisa mendapatkan karma baik. Kalau mereka, ya sudah, biar mereka punya karma sendiri, ya, sesuai dengan apa yang mereka lakukan di masa lalu. Ya, karena ingat yang tadi saya bilang, ranamu memperbaiki dirimu untuk berbuat baik, ya. Izinkan semesta untuk memberikan teguran kepada mereka, bukan dengan caramu, tetapi dengan cara semesta. Biar semesta yang memberikan itu di saat dan di waktu yang tepat. Kamu gak usah membalas, kamu hanya bisa mendoakan mereka untuk bisa menjadi pribadi yang lebih baik, agar hidupmu juga lebih baik. Ingat, kamu mendoakan yang baik, itu akan kembali juga pada dirimu. Kamu mendoakan orang-orang jahat, pasti akan kejahatan itu juga akan kembali kepada dirimu. Jadi berdoalah yang positif, berpikirlah positif, ya, supaya hidupmu juga positif dan kamu dipenuhi dengan kelimpahan. Oke, itu ya yang saya lihat dari koneksi kamu dengan orang-orang yang jahat kepadamu, ya. Lebih fokus pada finansial, ya. Jadi hati-hati, jangan umbar-umbar keuangan. Wah, saya dapat ini, saya dapat itu. Itu hanya akan mengundang mereka datang untuk meminta. Pada saat kamu tidak memberikan, mereka marah. Makanya jangan pamer-pamer, ya. Karena sama saja itu kamu mengundang kejahatan untuk masuk, ya, mengambil ataupun orang iri kepadamu. Jadi diam aja, ada uang diam, nggak ada uang juga diam, begitu, ya. Oke, semoga resonate. Dan untuk koneksi di sini dari inisial dan zodiak saya sudah menarik energinya, ya, dimana untuk inisial dulu kamu terkoneksi dengan ada huruf J, E, Q, F, H, W, O, K, D, R, Y, N, B, S, M, C, U, T, ada I, dan ada C, ya. Oke, bisa lihat ya dari koneksi inisial. Di sini kamu ada terkoneksi dengan huruf J, E, Q, F, H, W, O, K, D, R, Y, N, B, S, M, C, U,
T, I, dan C. Jadi C-nya double berarti energinya up. Yang double-double energinya up ya. Oke, dan untuk koneksi juga di sini dari zodiak ya. Kalaupun mungkin di inisial tidak ada, mungkin kamu terkoneksi secara zodiak. Di mana kamu terkoneksi dengan ada bintang Sagittarius, Gemini, Leo, Aries, Capricorn, Taurus, Pisces, dan Aquarius. Jadi untuk koneksi dari zodiak, kamu terkoneksi dengan Sagittarius, Gemini, Leo, Aries, Capricorn, Taurus, Pisces, dan Aquarius. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu ya. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, komen, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.